Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar membuat vase dengan pola yang sangat mudah sekali dan cocok sekali untuk pemula. Untuk pola ini cocok untuk usia bayi sampai dewasa ya. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk jumlah rantai awal atau chain awal. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Untuk bahan yang saya pakai, saya memakai benang Milk Cotton Small Ply dari Aneka Benang. Seperti biasa, linknya ada di deskripsi ya. Ini kodenya 1837 ya, apabila teman-teman ingin memakai warna yang sama. Saya memakai hakpen tulip ukuran 6 atau 3,5 mm. Langkah pertama, kita buat tali simpul atau slip knot. Kemudian kita buat 86 rantai atau 86 chain ya. Untuk jumlah rantai teman-teman bisa disesuaikan dengan lebar dada yang ingin dibuat. Karena saya membuat lingkar dada sekitar 106 cm, maka saya membuat lebar dada sekitar 53 cm ya. Jadi lingkar dada itu 2 kali lebar dada. Nanti silakan teman-teman ukur berapa lebar dada yang ingin dibuat. Biasanya tarikan benang itu mempengaruhi ukuran teman-teman. Jadi mungkin teman-teman membuat chain jumlah chain sama dengan saya, tetapi nanti hasil lebar dadanya berbeda. Itu bisa terjadi karena tarikan benang kita berbeda. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan tarikan benang yang teman-teman buat. Ukuran benang juga berpengaruh teman-teman. Jadi semakin besar hakpen dan benang yang kita pakai, maka ukurannya akan semakin lebar seperti itu ya. Jadi untuk jumlah chain awal silakan teman-teman ukur sendiri dan sesuaikan dengan lingkar dada yang ingin dibuat. Setelah kita membuat 86 chain ya, ini saya sudah membuat 86 chain. Kemudian kita buat double crochet di loop yang kelima ya, dari hakpen di loop kelima seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap loop. Kita lakukan membuat double crochet sampai di loop yang terakhir. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sampai di loop yang terakhir. Saya akan mengukur. Saya ini mendapatkan panjangnya sekitar 53 cm ya, pas ya, sesuai yang ukuran yang saya mau. Ini ukurnya agak ditarik sedikit ya, karena nanti apabila kita menambahkan row, nanti ukurannya akan agak ketarik sedikit ya. Apabila teman-teman dirasa kurang, bisa ditambahkan, bisa diulang chain awalnya. Apabila kepanjangan bisa dikurangi seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan tarikan benang masing-masing. Kita masuk row yang kedua. Untuk row yang kedua kita awali dengan 2 rantai. Jadi di setiap row kita awali 2 rantai. Kemudian double crochet di loop pertama seperti ini. Kemudian double crochet di loop selanjutnya, ambil front loop saja ya. Ambil front loopnya saja. Ini ada 2 ya teman-teman. Nah, ambil di bagian front loop saja. Untuk yang pertama ambil semuanya, yang selanjutnya ambil bagian front loop saja. Ini bertujuan supaya DC kita lebih rapi, tidak menggelembung ya, atau tidak ada seperti garis-garisnya. Jadi saya menggunakan cara ini supaya DC bolak-balik kita lebih rapi. Kemudian kita lanjutkan DC untuk bagian front loop saja. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian belakangnya ada garisnya, tetapi tidak menggelembung ya.
Kita lanjutkan sampai di loop yang terakhir. Silakan dilanjutkan DC bagian front loopnya saja ya. Kita sudah di loop yang terakhir. Untuk yang terakhir kita ambil semuanya, jadi tidak hanya bagian front loop saja ya teman-teman. Jadi awal dan akhir ambil semuanya. Kalau bagian tengah ambil front loop saja. 2 rantai, kemudian DC lagi. Kita balik ya, kita putar, ambil buat DC bagian front loop saja. Seperti itu teman-teman, polanya sangat mudah sekali. DC bolak-balik hanya bagian front loop saja. Selalu awali dengan 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Silakan dilanjutkan DC bolak-balik bagian front loop saja ya. Kita buat sampai 27 row. Ya, nanti ke atas sampai 27 row. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 27 row ya. Kalau teman-teman mau membuat model crop, jadi bisa dikurangi jumlah row-nya. Ini panjangnya sekitar 35. Kemudian kita akan membentuk lingkar lengan. Lingkar lengan nanti sekitar lebarnya 20 cm ya. Seperti ini. Nah, nanti kita juga akan membuat lubang leher, lingkar lengan dan lubang leher. Ini untuk bagian depan ya teman-teman. Oke, kita buat. Kita mulai dari sini. Kita buat rantai 1, kemudian kita slip stitch sebanyak 9 kali. Kita arahkan hakpen kita di atasnya DC ke 9 dari tepi. Rantai 1, slip stitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini 8. Jadi kita arahkan hakpen kita di DC ke 9. Jadi 1 lagi slip stitch 9. Oke. Kemudian kita buat 2 rantai. Jadi di atasnya DC ke 9 dari bagian pinggir ya, di sini. Di atasnya DC ke 9, buat 2 rantai, kemudian DC di lubang yang sama, lalu lanjutkan double crochet di bagian front loop. Polanya masih sama ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai di loop bagian di atasnya loop ke 9 bagian pinggir ya. Jadi nanti kita membuat DC front loop itu di atasnya DC ke 9 dari dihitung dari tepi. Biar sama dengan sisi satunya. Kita beri tanda marker terlebih dulu. Kita lanjutkan DC front loop sampai ke marker. Saya sudah sampai ke marker. Kita bisa lepas markernya. Terakhir di sini. Kemudian buat 2 rantai, putar, lalu lanjutkan membuat double crochet bagian front loop sampai di loop yang terakhir. Saya sudah sampai di loop yang terakhir. Berarti kita sudah mendapat 2 row untuk membentuk lubang lengan ya.
Sekarang kita akan mulai membentuk lubang leher bagian depan ya. Langkah pertama, kita hitung dari tepi kanan dan kiri jumlah loopnya. Kemudian letakkan marker di tengah-tengah antara kanan dan kiri dengan jumlah yang sama. Kita hitung. Kita pasang marker di sini. Ya, jadi nanti bentuknya akan membentuk V ya. Nah, teman-teman, seperti ini. Jadi kita akan membentuk bagian leher membentuk V. Ya, untuk bagian lingkar ketiak itu tetap ya. Jadi nanti tidak ada pengurangan maupun penambahan. Untuk bagian kanan dan kiri lubang ketiak itu sama. Ya, kita awali dengan 2 rantai, kita putar, kemudian kita lakukan DC seperti pola. Sampai di tanda marker. Kita sudah hampir sampai di tanda marker, tersisa 2 loop. Kita akan melakukan pengurangan di sini. 2 double crochet jadikan 1. Seperti ini, tahan. Kemudian DC, keluarkan semuanya. Jadi 2 double crochet jadikan 1 seperti ini ya teman-teman. Kemudian 2 rantai kita putar, kita lakukan pengurangan lagi. Caranya sama, 2 double crochet jadikan 1 seperti ini, tahan. Kemudian buat lagi seperti ini. Ambil bagian front loop seperti ini, kemudian tahan. Lalu lanjutkan dengan membuat double crochet sampai di bagian tepi atau di bagian lubang lengan ya. Jadi seperti ini teman-teman cara membentuk lubang leher bagian depan. Ya, kita lakukan pengurangan sebanyak 16 row. Setelah sampai tepi di bagian lubang lengan, 2 rantai kita putar lagi. Sekali lagi untuk di bagian sini tanpa pengurangan ya, jadi lurus ke atas nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat DC sampai ke bagian lubang leher lagi. Kita sampai di bagian tengah, kemudian tersisa 2 loop, kita lakukan pengurangan lagi. 2 double crochet jadikan 1 seperti ini. Kemudian keluarkan semuanya. Ya, kita sudah mendapat 3 row ya teman-teman untuk yang bagian pengurangan. Ini row yang keempat, 2 rantai, kemudian lakukan pengurangan lagi, 2 double crochet jadikan 1 seperti ini, kemudian keluarkan. Kita lanjutkan membuat double crochet sampai di bagian lubang lengan ya. Jadi seperti ini teman-teman polanya. Silahkan dilakukan sampai kita mendapat 16 row untuk bagian. Jadi total untuk ditambah dengan bagian lengan itu 18 ya. Mulai dari sini, dari bagian tengah kita hitung 16 row. Caranya sama ya, seperti ini ya. Nanti yang di sini 16 row ya, sampai bagian atas. Nah teman-teman, saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan, caranya sama, polanya sangat mudah sekali ya. Kita lakukan nanti
kanan dan kiri seperti ini. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan. Saya mendapat 16 row ya, dihitung dari bagian tengah di sini. Kemudian kita akan melakukan untuk sebelahnya, kanan dan kiri ya. Caranya pun sama, tapi untuk bagian ini kita mulai dari bagian tengah. Ini kita potong terlebih dulu. Kita mulai dari bagian tengah ya. Kita mulai di sini, buat tali simpul, kemudian masukkan seperti ini, kemudian buat 2 rantai ya, lalu awali dengan pengurangan seperti tadi. Untuk bagian sini 2 loop jadikan 1, 2 DC jadikan 1 ya, seperti ini teman-teman. Keluarkan, kemudian lanjutkan dengan DC di setiap loop. Ambil bagian front loopnya saja ya. Kita lakukan sampai di bagian lubang lengan. Kita sudah sampai di bagian pinggir ya. Dan awali 2 rantai lalu putar ya, sama seperti bagian satunya ya. Lakukan pengurangan hanya di bagian lubang leher ya. Nah teman-teman, saya akan skip, jadi silakan teman-teman lakukan sampai 16 row. Caranya sama seperti sebelahnya. Lakukan pengurangan hanya di bagian lubang leher, untuk lubang lengannya tetap. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan untuk bagian depan, kanan dan kiri ya. Dengan total ini 16 row, kemudian kalau dihitung dari sini itu 18 row ya. Jadi untuk lubang lengannya 18, lubang lehernya 16. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya sudah membuat untuk bagian belakang dengan pola yang sama untuk lubang lengannya. Hanya saja bedanya bagian belakang tidak memakai lubang leher V ya. Jadi seperti ini bentuknya. Saya sisakan 2 row terakhir, jadi ini saya buat sampai di row 16 ya untuk lubang lengannya. Jadi tersisa 2 row terakhir untuk membentuk lubang leher bagian belakang. Jadi untuk gambarnya seperti ini teman-teman, 16 row, kemudian tambah 2 row terakhir untuk lubang leher. Jadi bentuknya seperti ini ya. Untuk bagian belakang tidak dibuat lubang V. Lalu langkah selanjutnya beri tanda marker ya untuk bagian belakang sesuai jumlah loop bagian depan. Jumlah loopnya harus sama supaya nanti saat penyambungan depan dan belakang itu sama. Ini totalnya 17 loop ya. Saya hitung bagian depan, kemudian ini saya beri tanda marker 17 loop juga untuk bagian belakang. Untuk jumlah loopnya itu apabila teman-teman membuat chain awal berbeda, tentu saja jumlah loop yang terakhir juga berbeda ya, tapi tidak masalah ya. Jadi sesuaikan saja dengan ukuran yang teman-teman buat. Apabila teman-teman membuat chain awal sama dengan saya, kemungkinan jumlah loopnya juga sama di bagian sini ya. Tapi apabila teman-teman ingin mengubah ukuran juga tidak masalah. Yang penting bagian depan dan belakang sama.
Oke teman-teman, kita buat 2 row yang terakhir. Kita buat DC sampai di tanda marker yang tadi kita sudah buat ya. Seperti ini. Kita sudah mendapat 1 row, kemudian 2 rantai kita putar. Kita bekerja di row yang terakhir. Lakukan sampai di ujung ya. Saya sudah sampai di loop yang terakhir ya, rantai 1, hasilnya seperti ini ya. Rantai 1, kemudian kita bisa potong benangnya. Ini benangnya saya potong, sisakan agak panjang supaya nanti bisa untuk menjahit dengan bagian depan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini jumlah loopnya harus sama dengan bagian depan ya. Kemudian kita lakukan yang sama di sisi satunya. Kita mulai dari bagian tengah supaya nanti motifnya sama. Kalau tadi kita mulai dari bagian pinggir 2 row terakhir ya, sekarang kita mulai dari bagian tengah. Kita mulai dari sini, buat slip knot, kemudian masukkan benangnya seperti ini, 2 rantai ya, lalu lakukan pola yang sama. DC di setiap loop, ambil bagian front loopnya saja, lakukan sampai 2 row. Saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan sampai 2 row ya. Ini saya sudah mendapat 2 row, rantai 1, kemudian kita tarik atau potong benangnya agak panjang. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan menjahit panel depan dan belakang. Saya akan menjahitnya dengan jarum tapestri. Kita balik, jadi jahitan nanti berada di dalam. Saya menjahitnya dari bagian dalam. Untuk menyambungkan panel, silakan teman-teman pilih mau dengan dijahit atau single crochet ya. Seperti ini saja. Saya akan menjahit dengan jarum tapestri. Saya ambil salah satu helainya saja, bagian terluar seperti ini. Kita jahit seperti ini sampai di loop yang terakhir ya. Kita jahit serapi mungkin. Lakukan di sisi satunya juga. Nah teman-teman, saya sudah selesai menjahit. Nah ini tampak dari luar seperti ini ya. Kita lakukan yang sama di bagian sini. Ini saya sudah selesai menjahit di kedua sisi. Hasilnya seperti ini ya. Jadi panel depan dan belakang sudah tersambung. Nah ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita akan menyatukan bagian badan ya, kanan dan kiri seperti ini. Saya akan buat single crochet terlebih dulu sambil menyambungkan supaya nanti hasilnya tampak lebih rapi ya. Saya buat single crochet dari bagian bawah bagian depan, nanti sampai bawah bagian belakang. Jadi
Seperti ini kita buat single crochet dari bagian bawah, kita buat slip knot, kemudian kita masukkan rantai 1, lalu buat single crochet. Setiap satu row DC buat 2 single crochet ya. Jadi setiap satu row DC buat 2 single crochet. Seperti itu ya teman-teman. Seperti ini saja kita buat single crochet di sepanjang sisi depan sampai belakang. Seperti ini. Jadi nanti ini sekalian menyambung ya teman-teman. Jadi benangnya itu tidak saya putus ya. Saya nanti akan menyambungkan sekalian membuat ribbing bagian lengan. Kita lanjutkan terlebih dulu membuat single crochet. Nah, teman-teman, saya sudah sampai di bagian lubang lengan ya. Di sini kita buat saja single crochet, kita lanjutkan seperti ini. Kemudian di bagian sudut di sini yang membentuk lubang lengan, kita lakukan pengurangan ya, 2 single crochet jadikan 1. Jadi seperti ini ya. Di bagian pojok ya. Kemudian kita lanjutkan membuat single crochet. Setiap satu row 2 single crochet. Jadi hanya di bagian sudut saja kita lakukan pengurangan 2 single crochet jadikan 1 ya. Kita lanjutkan membuat single crochet. Nah, sampai di bagian sudut lagi, di lubang lengan bagian belakang ya, kita lakukan pengurangan lagi 2 single crochet jadikan 1 seperti ini. Kemudian lanjutkan membuat single crochet di setiap loop. Ya, di sini kemudian lanjutkan membuat single crochet sampai bagian bawah. 1 row 2 single crochet. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita lanjutkan sampai di sini. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai bagian bawah. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan panel depan dan belakang ya. Saya akan menyambungkannya dengan cara single crochet dari bagian dalam ya. Ambil bagian helai terluarnya saja seperti ini ya. 1 helai saja, yang di sini kita ambil dari sini. Kita sambungkan dengan cara single crochet, ambil 1 helai terluar seperti ini teman-teman. Buat single crochetnya dari bagian dalam face ya, jadi nanti sambungannya tidak kelihatan. Jadi ini benangnya tidak saya potong ya teman-teman. Dari awal kita buat single crochet sampai menyambung, kemudian nanti sampai ribbing, benangnya tidak terpotong. Jadi ini juga cara mengurangi potongan benang ya. Kita lanjutkan sampai di bagian lubang lengan.
Teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sambungannya dan kita sampai di bagian lubang lengan. Kita akan membuat ribbingnya. Jadi ini benangnya tidak saya putus. Langsung kita buat ribbing, slip stitch di sini. Kemudian 2 rantai. Lalu kita buat double crochet. Ya. Menghadapnya bagian atas itu di bagian luar ya, teman-teman. Jadi jangan kebalik. Nah, seperti ini. Ini tampak sambungan dari bagian luar ya. Seperti ini. Ya, kita bisa balik saja ya supaya mempermudah untuk kita ambil benangnya. Kita selipkan seperti ini. Nah, supaya lebih mudah ya, kita balik saja face-nya seperti ini. Kita buat double crochet sampai 1 putaran. 1 loop, 1 double crochet. Kita lakukan 1 putaran. Nah, teman-teman, saya sudah menyelesaikan 1 putaran, kemudian slip stitch di sini. Ya, kemudian 2 rantai. Lalu buat front post double crochet, kita selipkan di bagian depan sini. Front post. Kemudian back post, kita ambil dari bagian belakang seperti ini. Kemudian front post lagi. Kemudian back post lagi, selang-seling front post double crochet, back post double crochet. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk bagian ribbing polanya front post double crochet, kemudian back post double crochet seperti ini. Kita lakukan sampai 1 putaran. Hasilnya seperti ini. Ya, lakukan 1 putaran sampai sini ya. Kita slip stitch. Saya sudah mendapat 1 putaran. Seperti ini hasilnya, teman-teman. 2 rantai lagi, kita ulangi pola yang sama. Front post double crochet, back post double crochet. Seperti ini. Kita ulangi, kita buat 4 row. Ini sudah row yang ketiga ya, teman-teman. Ya, row yang pertama itu DC 1 putaran. Ya, kita hitung sebagai 1 row. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita buat 4 row. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapat 4 row. Yang terakhir back post. Kemudian slip stitch, rantai 1. Kemudian potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan penyambungan sekaligus ribbing bagian samping badan ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan di sisi kanan dan kiri ya. Seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Caranya sama seperti tadi ya.
Kalau tadi yang sebelah kiri dimulai dari bagian depan membuat single crochetnya, yang sebelah sini dimulai dari bagian belakang ke depan ya. Jadi single crochetnya menghadap ke atas, dari luar berada menghadap ke atas. Seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan bagian kanan dan kiri, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat ribbing untuk bagian leher. Untuk bagian leher ini kita mulai dari bagian depan. Kita mulai dari bagian sini. Kita buat slip knot. Ya, kemudian rantai 1. Lalu kita buat single crochet. 1 row buat 2 single crochet ya, seperti ini. Setiap 1 row buat 2 single crochet, buat 1 putaran ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah mendapat 1 putaran. Kemudian slip stitch di sini, lalu buat 2 rantai. Kemudian lanjutkan dengan DC di setiap loop, double crochet di setiap loop, lakukan sampai 1 putaran. Nah, saya sudah mendapatkan 1 putaran, tidak kita slip stitch ya, tetapi kita balik rantai 2, kemudian kita balik lagi ya. Jadi untuk yang bagian leher ini bolak-balik tidak kita sambungkan supaya nanti bisa kita jahit ya. Kemudian 2 rantai, front post double crochet, back post double crochet, front post double crochet, back post double crochet. Polanya sama seperti pada bagian lengan, cuma bedanya ini tadi kita tidak slip stitch ya. Jadi kita langsung putar, kemudian kita bekerja bolak-balik saja ya. Jadi kita tidak sambungkan. Nanti sampai sini kita balik lagi ya. Ini kita sudah mendapatkan 2 row untuk bagian ribbingnya. Front post double crochet, kemudian DC di sini. Yang terakhir HDC ya, half double crochet. Kemudian 2 rantai kita putar lagi ya. Kita balik lagi. Kita samakan polanya dengan sebelumnya. Ya. Jadi kita lihat saja pola sebelumnya. Kalau front post ya kita buat front post, kalau back post kita buat back post. Jadi lihat saja pola sebelumnya, dia front post atau back post ya teman-teman. Kita ulangi sampai 4 row. Ya, jadi nanti seperti ini hasilnya teman-teman. Ini kita sudah masuk row yang ketiga ya. Silahkan dibuat sampai 4 row. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sampai 4 row. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menjahit ya. Ini ditumpuk seperti ini ya teman-teman, cara menjahitnya. Boleh seperti ini atau dibalik, terserah teman-teman. Mau ditumpuk kanan di depan atau kiri di depan sama saja ya. Seperti ini. Kemudian kita jahit ke bagian bawahnya seperti ini. Kita jahit serapi mungkin memakai jarum tapestry ya.
Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan untuk ribbing bagian leher, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat ribbing di bagian bawah. Untuk pola ribbingnya itu sama dengan ribbing lengan dan leher. Jadi nanti yang bagian bawah juga hasilnya seperti ini ya. Untuk jumlah row-nya, ribbingnya itu silakan teman-teman sesuaikan. Apabila mau ribbingnya agak panjang, bisa ditambah row-nya. Kita mulai dari bagian sambungan di sini. Kita buat slip knot, kemudian 2 rantai, lalu buat double crochet di sini. Jadi di sambungan isi dengan 1 double crochet, kemudian lanjutkan di bawahnya DC ya. Seperti ini. Buat double crochet 1 putaran. Untuk ribbingnya saya akan skip ya teman-teman, karena caranya sama ya. Nanti setelah double crochet 1 putaran, kemudian front post DC, back post DC, selang-seling seperti itu hingga 4 row ya. Seperti ini, kemudian slip stitch, lalu buat 2 rantai ya, lalu front post double crochet, back post double crochet, front post lagi, selang-seling, dan seterusnya. Jadi saya akan skip ya teman-teman. Silahkan teman-teman lanjutkan sampai 4 row, 4 atau 5 row bisa juga. Jadi silahkan untuk panjang ribbingnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Saya akan buat 4 row. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan untuk ribbing bagian bawah ya, hasilnya seperti ini. Dengan demikian vest kita sudah selesai, dan selesai juga tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.